Ya, beberapa yang perlu direview, penamaan kelas itu diawali dengan huruf besar. Meskipun itu tidak, ini saya belum share screen ya. Sebentar. Ya, beberapa yang masih terlihat di laporan kalian, itu penamaan kelas tidak diawali dengan huruf besar. Tidak salah, tetapi menjadi seperti kesepakatan umum, jadi ketika kita melihat langsung sebuah kode program, itu langsung tahu, oh ini kelas, karena dia diawali dengan huruf besar, seperti itu. Jadi tidak lazim kalau nama kelas itu tidak diawali dengan huruf besar. Kemudian yang kedua justru sebaliknya, ada yang malah metode itu memakai huruf besar. Nah ini juga tidak lazim. Seperti itu. Ya, jadi pemakaian apa? Nama metode, nama variabel itu biasanya diawali sebaiknya diawali dengan huruf kecil. Kalau misalnya dia berupa dua kata, misalnya nama mahasiswa misalnya, itu boleh mahasiswa yang di tengah pakai huruf besar atau memakai underscore. Seperti itu. Ya. Kemudian ini kemarin beberapa ada yang waktu itu kita meminta metode, saya meminta metode toString. Ya, nah metode toString ini adalah metode yang sebenarnya bawaannya si Java. Seperti itu ya. Nah, maka sebenarnya dia punya standar penulisan seperti ini. Ya, jadi public string to string. Nah, jadi metode toString ini dia punya return berupa string. Jadi bukan sistem out-println-nya di sini, tetapi dia return-nya string. Maka nanti mau dicetak memakai sistem out-println, mau memakai GUI, mau pakai option input dialog, message dialog, maka itu dimungkinkan. Sehingga toString di sini hanya return berupa string yang nanti akan ditampilkan. Seperti itu. Nah, hal itu sebenarnya bisa dilakukan ya dengan misalnya ini rekening bank gitu ya. Di NetBeans itu kita bisa membuat kode program memakai bawaannya si NetBeans. Ya. Seperti kemarin masih ingat waktu konstruktor. Waktu konstruktor itu kan kita bisa klik kanan kemudian insert code. Masih ingat? Sudah saya ajarkan ya yang insert code untuk konstruktor. Nah, metode toString itu juga bisa di NetBeans itu menggunakan tadi insert code. Jadi bisa memakai klik kanan, kemudian insert code. Nah, kita tinggal memilih. Kalau kemarin kan pilihnya konstruktor. Nah, ini kita bisa memilih untuk metode toString. Nah, toString-nya ini dia akan tanya, kan dia menampilkan nilai dari atribut. Gitu ya. Nah, dia akan bertanya yang mau kamu tampilkan apa. Contohnya misalnya mau saldo aja gitu ya. Saya mau toString-nya hanya mau menampilkan saldo. Maka ketika digenerate dia akan menulis nih rekening bank ini berarti dia nama kelasnya rekening bank saldonya sekian. Jadi ini digenerate sama dia. Gitu. Sehingga ketika misalnya kita panggil pakai main ya. Maka ketika ini rekening bank toString, nah ini yang muncul nanti kita lihat. Situ nanti dia akan muncul tadi rekening bank berapa, satunya berapa misalnya. Ini tadi defaultnya nggak salah 100.000 atau apa ya. Itu. Kalau ini. Nah, ini rekening bank saldo 0. Yang awalnya tadi kan saldo 0. Kalau tadi minta dia 100.000,
maka rekening bank saldo 100.000 seperti itu. Ya, jelas? Ya, tadi ada tambahan untuk yang method to string. Itu. Cukup jelas nggak ini? Bu, mau bertanya. Ya. Untuk method to string itu bisa pakai atribut kayak atribut integer atau double gitu kan, Bu? Jadi to string terus di dalamnya ada in A sama double B gitu. Bisa. Hanya lazimnya ini karena metode to string ini kan bawaannya Java ya. Biasanya metode to string di dalam kelas itu biasanya dipakai untuk menampilkan data atribut. Jadi biasanya, ini biasanya ya, biasanya dia tidak ada parameter. Seperti itu. Karena kan, tahu nggak maksudnya? Ini sebenarnya kayak metode untuk berinteraksi dengan dunia Tahu. luar. Ya nggak? Karena otomatis yang akan ditampilkan itu adalah atribut yang ada di kelas ini. Nih, gitu. Jelas nggak? Jadi kayak kesepakatan bersama gitu loh. Kesepakatan bersama bahwa oh metode toString ya. toString itu dipakai untuk nampilin data-data atribut yang ada di kelas itu. Gitu. Maka dia bisa di-generate otomatis. Maka kalau kita lihat tadi waktu kita insert code, ini kan, nah pilihannya atributnya. Gitu. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya kamu pengennya oh yang mau kita tampilkan itu misalnya ininya dikali atau dikasih apa RP dolar itu apa namanya misalnya untuk nambahin gitu ya, nambahin apa namanya numerasi apa tuh rupiah dolar itu mata uang gitu ya, nambahin mata uang misalnya. Maka saldo sama dengan ditambah ini misalnya mata uang terus ditambah saldo ya. Nah, tetapi dengan begitu dia bilang ini enggak override. Karena apa? Karena kesepakatan umum itu toString itu biasanya tadi menampilkan atribut, jadi tidak ada parameternya. Jadi kalau Anda mau menambahkan parameter, bisa, tapi dia jadi bukan toString yang disepakati secara umum gitu. Seperti itu. Tahu nggak maksudnya? Tahu. Terus itu tadi kan di atas kan variabelnya kan itu private kan, Bu. Di toString-nya bisa langsung dimasukin gitu ya, Bu? Yang ini tadi insert code itu? Bukan, yang di atas kan tadi variabel kayak nama saldo itu kan private kan, Bu, kalau tidak salah. Nah, itu di bawahnya di toString-nya itu bisa langsung ditulis nama gitu, variabel nama gitu, tidak pakai metode. Oh, ya, ini seharusnya dia pakai get nama, get saldo seperti itu. Bu, tapi aku nyoba kemarin, Bu. Bukannya kalau private itu terus variabelnya kita gunakan di dalam satu Java gitu, Bu. Itu kan dia nggak perlu pakai get sama set, Bu. Dia pakai get sama set karena dia beda file. Misalnya kayak rekening bank, terus kita mau pakainya di main. Karena dia private, makanya kita pakai method gitu kan ya, Bu ya. Bisa. Makanya di sini dia nggak pakai get sama set gitu. Jadi langsung nama sama saldo. Ya bisa. Karena emang metode ini sebenarnya dipakai untuk interface ke dunia luar karena dia public gitu ya. Bisa diterima sih kalau di dalam ya udah panggil aja nama sama saldo, tidak perlu get nama get saldo gitu. Meskipun memang tadi kalau kita pakai get nama ya sah-sah aja gitu ya, tapi memang terus jadi apa ya? Jadi kayak kalau kita di room, kayak kalau kita apa ya kayak hiperbolik ya, apa ya istilahnya ya.
Karena kan di dalam itu dikenali kenapa kamu pakai get nama gitu, memang seperti itu. Ya. Boleh bisa pakai get nama, tetapi tadi memang bahwa kalau metode get nama set saldo itu kan dipakai di luar karena kita tidak bisa mengakses langsung memakai nama sama dengan atau saldo sama dengan. Maka kalau di dalam dia langsung aja nama. Bisa. Tapi memakai ini juga tidak masalah. Meskipun memang tadi agak terlalu berlebihan karena di dalam sini itu kita bisa langsung mengakses. Begitu, Adam, Hexa? Iya, Baik, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baru paham saya jadi. Ya. Ya, jadi memang kode program Java itu di NetBeans ini memiliki banyak tadi mengapa kita pakai IDE karena memudahkan orang yang ketik kode program ya, jadi beberapa bisa langsung otomatis di insert code seperti itu. Karena kita memakai IDE-nya. Mungkin beda IDE nanti akan beda juga bantuannya seperti itu gitu ya. Ini kemudian nah, ini beberapa yang mungkin perlu dibenarkan gitu ya. Jadi beberapa yang saya screenshot ini dijalankan benar gitu ya. Artinya di running program itu tidak ada error compile, tidak ada error runtime seperti itu. Hanya untuk konsep orientasi objek gitu ya. Yang namanya pemrograman orientasi objek itu kan dia bertujuan supaya programnya bisa lebih efisien. Kode-kode programnya yang sama bisa kita pakai ulang kembali di tempat yang lain gitu ya. Dan pemakaian ulangnya mungkin beda dengan metode. Metode itu adalah dia dikelompokkan berdasarkan permasalahannya. Dikelompokkan kelas kan dikelompokkan berdasarkan satu permasalahan yang sama gitu ya. Nah, maka kadang ada beberapa hal yang redundant seperti itu. Nah, ini mungkin yang kalian memang tidak wajar gitu ya, wajar kalau baru belajar object oriented muncul beberapa hal yang tidak pas begitu, wajar. Jadi mungkin itu perlu jam terbang supaya nanti oh ini harusnya nggak kayak gini misalnya seperti itu gitu ya. Nah, ini beberapa yang masih muncul.